Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore anak-anakku semuanya. Program kitab PS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan. Pada kesempatan hari ini, sore hari ini ya, kita bertemu kembali pada pengajian kitab Aqidatul Awam dan semoga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan semua aktivitas seperti menuntut ilmu, ya, beribadah dan lain sebagainya. Pada kesempatan sore hari ini nanti saya akan menjelaskan bab berikutnya dalam kitab Aqidatul Awam. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai tentang iman kepada Allah, dan sekarang kita masuk pada bab al-imanu bir rasul. Sebelum memulai pelajaran atau pengajian ini, ya, seperti biasa kita baca terlebih dahulu, ya, nadhoman Aqidatul Awamnya, ya. Mari kita mulai pelajaran pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila anbiya wal mursalin wa awliya syuhada sallallahu alaihi wasallam wa nazil sunnah mu'allim kita pada awal Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimil na'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila dahawli summa salatu wa salamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujudil ma'rifah niwajibil lillahi ishrina sifah Allahu mawjudun qadimun baqi mukhallifu lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahid qadirun muridun alim bi kulli syai' sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun dan tadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun lil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi. Ya, itu dari awal atau bismillahirrahmanirrahim ini sampai wajah isun bi fadlihi itu 10 bait, ya, nadhoman. Kemudian kita lanjutkan
Dan pada bab berikutnya al imanu bir rasul, ya, iman kepada para rasul, ya. Bab yang ke-11, arsala anbiya dawil fatonah bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala kungutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi dawi fatona kang anduweni kelimpatan bisidki kelawan teman watablighi lan nekake wahyune Allah wal amanah lan rinekso. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun lan iku sifat wenang fi haqqihim ing dalam hakke para rasul min aradi utawi sifat teka anyar bi ghairi nafsin kang tetep kelawan orang ngurangi derajat ka khafifil maradi kaya antenge gerah, ya. Jadi sifat wajib bagi rasul, ya, ada 4, ya. Dan ada sifat mustahil bagi rasul. Yang ketiga ada sifat jaiz bagi rasul. Wa arsala anbiya dawil fatonah. Penjelasannya saben tiang mukallaf ugi kewajiban nekatakan sifat wajib para rasul engkang sekawan cacahipun inggih punika. Yang pertama sidik. Sidik tegesipun temen boten goroh. Berarti sidik itu artinya jujur, ya. Tidak berbohong, boten goroh ora ngapusi, ya. Yang kedua amanah, tegesipun rinekso saking nglampahi awisanipun pangeran. Jadi amanah di sini rinekso, ya, dipercaya. Ya, jadi kalau seseorang rasul itu merupakan orang yang dipercaya oleh Allah. Tabligh, yang ketiga tabligh tegesipun nekaaken dawuh ingkang dipun perintahaken supados dipun dumugiaken dhateng umat. Tabligh berarti menyampaikan wahyu, ya. Dan yang keempat fatona. Fatona atau cerdas. Jadi sifat wajib bagi
Rasul itu ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatona, ya. Jadi Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan serta menyebarkan agama Islam ke muka bumi. Nah, Nabi adalah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kalian pahami, ya. Nabi adalah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak ada perintah untuk disampaikan kepada kaumnya. Beda lagi dengan Rasul. Kalau Rasul selain menerima wahyu, ia juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya atau kaumnya. Maka bisa dikatakan bahwa setiap Rasul pasti Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Karena tadi bahwasanya kalau Nabi itu ya seorang manusia menerima wahyu tapi tidak menyampaikannya kepada umatnya. Tapi kalau Rasul menerima wahyu dan juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi dan Rasul itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mereka semua adalah manusia-manusia yang terpilih, ya. Manusia pilihan, ya, yang dikali Allah dengan keistimewaan yang tidak dimiliki makhluk Allah, ya, yang lain. Makanya ini mereka diberikan sifat-sifat kesempurnaan sebagai penguat. Mereka dikatakan sebagai manusia pilihan, ya, sebagai penguatnya. Maka khusus bagi Rasul, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan 4 sifat kesempurnaan, ya, yang pasti dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama dari sidik, ya, jujur. Di setiap Rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatan, ya. Seperti dijelaskan dalam surat Maryam, ya, ayat 41, wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadkur, ya, fi kitabi Ibrahim, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya, ya, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Dalam surat Maryam ayat 41. Di setiap Rasul pasti jujur dalam pengakuan atas kerasulannya, dan apa yang disampaikan pasti benar adanya. Karena yang disampaikan itu sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Najm dijelaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti para Rasul, ya, menyampaikan itu pasti benar adanya, karena yang disampaikan itu sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tabligh, menyampaikan. Di setiap Rasul, ya, dan Nabi, ya, tadi semuanya menerima wahyu. Kalau Nabi itu tidak disuruh untuk menyampaikan, tapi kalau Rasul untuk menyampaikan. Di setiap Rasul pasti menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika Allah memerintahkan Rasul untuk menyampaikan wahyu, ya, seorang Rasul pasti menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya atau kaumnya. Ya, jelas dalam Al-Quran dijelaskan, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim.
uballighukum risalati rabbi wa nasahtu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang artinya aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jadi para rasul menyampaikan apa yang diperintahkan, amanat-amanat ya Tuhanku ya, dan aku memberi nasihat kepadamu. Jadi para rasul itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah bisa dipercaya atau dapat dipercaya. Ya. Jadi amanah ya menurut bahasa tadi ya bisa dipercaya. Ya. Artinya di sini setiap rasul adalah dapat dipercaya dalam setiap ucapan dan perbuatannya, ya kan? Karena apa? Karena apa yang disampaikan para rasul itu ya, ucapan dan perbuatannya itu tak mungkin ya itu perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan yang disampaikan pun ya itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul tidak mungkin terprosok ke dalam perbuatan apa ya, maksiat ya, kayak perzinahan, pencurian, dusta, menipu dan lain sebagainya. Tidak mungkin ya. Rasul tidak mungkin memiliki sifat hasud, riak, sombong, enggak ya. Karena jelas ayatnya dalam surat Ad-Dukhan ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. An addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel yang kamu perbudak, sesungguhnya aku dan utusan wahyu yang dipercaya kepadamu. Di ayat lain ya, innallaha la yuhibbul kha'inin. Nah, artinya di sini Allah tidak mencintai orang-orang pengkhianat ya. Berarti jika mereka berkhianat ya, melakukan perbuatan yang haram, maka kita dapat mengganti perbuatan haram dan makruh ya, karma takut pada mereka berasul. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka ya, para rasul dari ucapan, perbuatan dan sikapnya ya. Ini jelas tidak mungkin rasul melakukan hal-hal seperti riak, sombong ya, dan sebagainya. Dan yang keempat, sifat wajib bagi rasul yang keempat ada fatonah. Fatonah adalah cerdas ya, dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ya, untuk para rasul ya, harus mempunyai kemampuan ya, dibutuhkan kemampuan ya, untuk kemampuan agar risalah ya, yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh umatnya. Maka dari itu pastilah para rasul itu merupakan orang-orang yang cerdas ya. Nah, kecerdasan ini pada zaman dahulu sangat dibutuhkan karena zaman dahulu Islam peradabannya belum seperti sekarang yang sudah sangat luas ya. Dulu para rasul mengajak ya, orang-orang Yahudi ya, Nasrani ya, baik yang menyembah berhala ataupun yang lainnya ya, mereka yang membangkang tidak mau mengikuti ajaran Islam seperti itu ya. Maka di sini para rasul ya, harus memiliki kecerdasan bagaimana caranya merangkul ya umat-umat ya,
untuk mengikuti ajaran Islam. Ya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian sifat mustahil, ya. Jadi kalau tadi jujur, sidik, lawannya sifat mustahilnya adalah kidbun, bohong. Kemudian amanah, sifat wajib amanah, sifat mustahilnya khianat atau berkhianat. Kemudian tabligh, menyampaikan, ya, ajaran. Lawannya sifat mustahilnya kitman, ya, menyimpan ajaran. Yang keempat pandai atau cerdas, ya, sifat wajib. Yang keempat fatonah, cerdas. Sifat mustahilnya lawannya bodoh, ya. Kemudian wajah isun fi hakimin aradin bi ghairi nafsin ka khafibil maradi, ya. Sini jelaskan sifat jaiz, yaitu meletakkan sifat-sifat manusia pada umumnya yang tidak menurunkan derajat mereka, seperti makan, minum, sakit, berkumpul dengan istri dan lain sebagainya, ya. Jadi tanpa mengurangi derajat kenabian, ya. Jadi walaupun sebagai seorang utusan Allah yang memiliki sifat kesempurnaan melebihi makhluk Allah yang lainnya, namun hal itu tidak akan melepas mereka dari fitrah sebagai manusia, karena Nabi Rasul ya manusia, ya kan? Jadi fitrah kemanusiaan yang ada dalam dirinya seorang Rasul tetap, ya, tetap sebagai seorang manusia biasa yang berperilaku sebagaimana manusia yang lain. Ya, Rasul juga sama seperti kita melakukan aktivitas sebagaimana manusia, ya, kebanyakan, ya. Namun yang dimaksud, ya, adalah perilaku dan sifat yang tidak mengurangi derajat kenabian mereka di mata manusia. Jadi seperti makan, minum, tidur, sakit dan semacamnya dan lain sebagainya, ya. Kalau sifatnya, ya, sifatnya atau perilaku yang dapat merendahkan derajat kerasulan, mereka tidak pernah melakukannya, ya. Dimana dijelaskan, ya, dalam Al-Quran, ya, surat Al-Furqan ayat 7, yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Kemudian mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia, sehingga menjelaskan bahwasanya, ya, para Rasul atau Nabi pun sama seperti manusia pada umumnya, ya. Ya, itu jadi sifat wajib para Rasul, ya, dan sifat jaiz, sifat mustahil, sifat jaiz, ya. Tadi kayak pada pertemuan kali ini, ya, iman kepada Rasul, ya, kita harus meyakini bahwa Rasul mempunyai sifat wajib dan sifat mustahil dan sifat jaiz, ya. Untuk pertemuan kali ini, ya, kita akhiri terlebih dahulu. Nanti bisa kita sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, ya, diambil manfaatnya.
jika ada kekeliruan ya mohon dimaafkan. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlu malaikah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.